Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, saya akan melanjutkan kembali materi yang sebelumnya sudah saya sampaikan, yaitu terkait dengan sifat dan komposisi. Jadi sifat dan komposisi dari sebuah relasi, dalam hal ini adalah relasi biner. Oke, kita lihat sebelumnya sudah sampai mana. Ini sudah saya jelaskan. Saya scroll aja ya. Ini sudah relasi simetris, asimetris sudah. Beberapa relasi biner, relasi transitif kita sudah bahas. Kemudian, ya ini sudah. Kemudian relasi transitif sudah. Sudah. Banyak sekali materi ini. Ya ini slide-nya banyak. Sebenarnya saya tidak harus menyampaikan semua yang ada di slide. Anda bisa belajar sendiri, saya kira. Sudah. Sudah. Ya, kita mulai dari sini. Sifat relasi dari matriks representasinya. Jadi ada berbagai macam cara merepresentasikan relasi ya. Nah, salah satunya dengan matriks. Nah, bagaimana kita dapat menentukan sifat-sifat dari relasi dari bentuk matriksnya jika relasi itu direpresentasikan menggunakan matriks ya. Artinya jika diketahui dalam bentuk matriks. Ya, oke. Kita lihat relasi refleksif ya. Ini saya tes dulu. Oke. Relasi refleksif. Seperti biasa, jika kita notasikan sebuah matrik yang merepresentasikan sebuah relasi sebagai sebagai matrik MR, ya, matriknya MR. Nah, dia relasi tersebut akan bersifat refleksif jika MR atau matriknya itu diagonalnya semuanya nilainya 1. Ya. Karena ingat, sifat dari sebuah relasi yang dinamakan refleksif, ini dalam video yang kemarin ya, tulisan tangan saya ini, dalam video sebelumnya, jika untuk semua elemen di dalam A, ya, ini kan relasi R didefinisikan pada himpunan A. Jika semua elemen di dalam A itu, dia ada relasi dari A ke A. Ingat ya, itu yang refleksif. Nah, kalau dalam sebuah matrik A, A ini adalah matrik diagonalnya kan gitu. Artinya 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 seperti itu. Itu ada artinya nilainya 1. Ya. Kemudian irefleksif. Irefleksif itu adalah jika untuk setiap atau semua elemen dari A, ini kurang A yang kecil ya. A elemen dari A kecil elemen dari A, ini kurang. Nah, A, itu bukan elemen dari R, artinya A itu tidak ada yang berelasi dengan dirinya sendiri. Ya kan? Artinya kalau dalam bentuk matriks itu diagonalnya itu semua nilainya 0. Ini baru disebut sebagai irefleksif. Oke, lanjut. Nah, sekarang bagaimana dengan sifat-sifat yang lain? Relasi itu akan bersifat simetris jika matrik dari relasi itu sama dengan transpos dari matrik relasi tersebut. Ya,
Atau dengan kata lain, MR-nya sendiri itu berupa matriks simetris. Matriks simetris itu seperti apa? Oke, nanti kita lihat. Atau mungkin Anda sudah ingat, atau mungkin Anda masih ingat dari pelajaran mungkin di sekolah menengah yang apa yang disebut sebagai matriks simetris, atau kemarin waktu Anda belajar tentang matriks di mata kuliah yang lain. Ya, ada yang disebut matriks simetris. Matriks simetris ya kalau misal gini kan, elemen 1, 2 gitu ya, elemen 1, 2 atau gini ya, nulisnya A 1, 2 sama dengan nilainya dengan A2, 1 gitu kan, selalu seperti itu ya. Kalau A3, 2 sama dengan A2, 3 itu nilainya sama seperti itu ya. Itu disebut matriks simetris. Kemudian relasi itu bersifat antisimetris ya. Jika I tidak sama dengan J, artinya untuk yang di luar elemen diagonal matriks, ya, maka MIJ, jadi apa itu namanya, elemen matriks M itu nilainya 0 atau MJI, ya, itu sama dengan 0. Jadi MIJ atau MJI itu sama dengan 0. Atau itu berarti bisa dua-duanya, bisa salah satu di antaranya. Itu bernilai 0. Ya. Untuk yang di luar diagonal ya, MIJ atau MJI itu nilainya 0. Kemudian R itu bersifat asimetris, ya. Maka nanti di dalam matriksnya itu, jika MIJ itu nilainya 1, maka MJI itu sama dengan 0. Ya, MIJ, Pak, kalau MJI-nya 1 ya sama saja kan, dibolak-balik sama saja kan ini. Artinya kalau MJI-nya 1 ya MIJ-nya 0. Ya ini kan sebenarnya inilah I dan J kan, kalau sudah seperti ini berarti bolak-balik. Ya, oke. R transitif. Nah, ini sebenarnya agak sulit melihat secara langsung dari elemen-elemen matriksnya ya. Bagaimanapun juga Anda harus melakukan tracing gitu ya. Kalau untuk melihat transitivity. Jadi seperti hanya sifat transitif ya, transitif itu kemarin ya, jika AB dan BC ada di dalam R, maka AC juga harus ada. Jadi AB BC berarti ada AC, seperti itu ya. Nah, ini Anda harus tracing satu-satu. Jika ada satu saja yang tidak memenuhi itu, berarti syarat transitifnya gugur. Tapi kalau membuktikan apakah dia transitif, berarti harus dicek semua ya, di tracing semuanya. Tapi begitu ada satu yang tidak memenuhi, berarti sudah jelas itu tidak transitif. Jadi nanti adalah jika MIJ sama dengan 1 dan MJK sama dengan 1, maka haruslah MIK, ya, ini ada IJ, JK, maka MIK itu sama dengan 1. Ya, jadi elemen ke I dan J, contoh misal M12 ada dan M23 ada, maka HM berapa? 13 itu juga harus ada. Ini ya contohnya ya. Jadi kalau 12 itu nilainya 1, artinya ada relasi, M23 itu juga ada relasi, berarti 13 harus ada. Ini Anda harus cek semuanya. Jika ini ada, kalau nggak ada nggak perlu dicek. Artinya kalau nggak ada, misal ini nggak ada, ya seperti kemarin yang di video sebelumnya, ya berarti kalau M12-nya nggak ada, ya berarti kita apa tuh namanya, nggak perlu ngecek gitu ya. Apakah 2 kemana, ya nggak perlu ngecek. Artinya itu bukan sesuatu yang menggugurkan sifat transitivity. Ya, itu seperti di video sebelumnya. Oke, sekarang untuk latihan. Misal kita lihat ada sebuah matriks seperti ini. Ya, 110, 111, 011. Apakah refleksif? Oke, dari yang tadi disampaikan di sini, bahwa simetris, maaf ini dari refleksif dulu ya. Nah, itu jika diagonalnya semua nilainya 1. Ya, ini diagonalnya semua nilainya 1. Sehingga jelas ini adalah refleksif. Apakah irefleksif? Irefleksif itu tadi di sini disampaikan bahwa jika diagonalnya itu semuanya 0. Nah, di sini diagonalnya enggak 0, jadi dia tidak irefleksif. Apakah R-nya simetris?
Kalau simetris, itu tadi adalah dia merupakan matriks simetris. Sekarang kita lihat matriks simetris tadi saya sudah sampaikan di sini A32 nilainya sama dengan A23, A12, 21. Ini contoh. Demikian juga nanti kalau misal yang lain, misal ada 34, berarti 43, ini juga nilainya sama. Itu contoh saja ini. Nah, misal seperti ini Anda bisa lihat, ya ini jelas ya kalau yang diagonal. Nah, sekarang yang di luar diagonal ini terutama yang untuk melihat refleks maaf simetrinya, simetri atau tidaknya ya. Pencerminan terhadap diagonalnya ini satu-satu. Artinya ini kan elemen 12 dengan 21 nilainya sama, satu-satu. Kemudian ini dengan yang ini sama kan? Artinya ini simetris juga. Artinya ini 13 dengan 31. Kemudian ini dengan ini kan pencerminan terhadap ini kan, terhadap diagonalnya kan. Jadi ini kan elemen berapa ini? 32 ya. 32 ini 23 itu sama nilainya. Ya berarti ini matriks simetris, berarti dia simetris. Jadi dia tidak refleksif, tidak maaf, dia refleksif ya tadi. Tadi sudah dibuktikan dia refleksif. Dia refleksif, tidak irefleksif, kemudian dia simetris. Apakah R itu antisimetris? Kita lihat lagi, kalau antisimetris itu adalah ini yang di luar diagonalnya, minimal MIJ-nya itu nilainya 0. Tapi nggak boleh dua-duanya satu ya, kalau seperti ini ya. Salah satu minimal, itu 0. Nggak boleh dua-duanya satu. Gitu ya. Sekarang kita lihat. Wah, ini ada ini MIJ, MJI, ini nilainya satu semua. Itu nggak sudah jelas itu gugur. Jadi apa itu tadi tidak antisimetris. Ya. Jadi tadi yang di luar diagonal itu minimal ada satu yang 0, nggak boleh dua-duanya satu, MIJ maupun MJI-nya. Ya. MIJ, MJI ya, ingat yang simetris terhadap diagonalnya itu harus minimal salah satunya 0. Nah, ini ada yang satu-satu, ini juga satu-satu. Ada satu yang menggugurkan sudah jelas dia tidak antisimetris. Kemudian asimetris. Asimetris jika MIJ-nya 1, maka MJI-nya 0. Ya. Nah, jika MIJ-nya 1, maka MJI sama dengan 0. Nah, contoh di sini 12, elemen 12, M12 itu 1, M12 enggak kebalikannya ya, 1. Ya, jelas ini gugur. Jadi ini MIJ 1, MJI 0 atau sebaliknya, MIJ 0 maka MJI 1. Seperti itu ya. Nah, ini enggak berlaku seperti itu. Jadi tidak asimetris. Apakah transitif? Nah, kalau transitif ini Anda harus melakukan tracing gitu ya. Susah untuk dilihat secara langsung dari elemen-elemennya seperti halnya sifat-sifat yang lain gitu ya. Tapi kalau ini ya harus dilihat. Kalau misalnya ini ada 12 contohnya, 12 berarti 2 ini contoh 21. Oh, ini satu-satu ada. Contoh 2 mana contohnya aja misalnya salah satunya coba ini 23 ya. 23 ada. Kemudian contoh lagi 32. 32 ada, berarti 22 ada. Oke, bisa ya. Contoh lagi ini 23, 32, 23, 33, 23, 33. Itu berarti ya 23 ada, ya ini 23 ada. 23 ada. Contoh lagi misal
Ya harus ngecek satu-satu sih ini kalau yang ini ya. Lebihnya memang Anda cara gampangnya Anda buat list ini aja, pasang terurutnya gitu ya. Ini lebih mudah gitu ya. Ini satu-satu, oke lah ini yang ini 21. Contoh ya, ini ada ini 12 ya. Ini 12, 12, 23, ya kan? Ini 12, ini 23 ya. Berarti harus ada 13. Harus ada 13 kalau transit. 13-nya 0. Ya udah, ada satu yang menggugurkan berarti sudah tidak transitif. Nah, gitu ya. Cuma simpel sih ini, cuman ya Anda nggak usah bingung aja, nggak usah dibuat rumit. Ya, itu tadi sudah dia simetris, tidak simetris, dan tidak transitif. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau direpresentasikan dalam bentuk directed graph atau di graph itu graf berarah. Bagaimana untuk melihat dia bersifat refleksif, irefleksif, simetris, antisimetris, asimetris, dan transitif. Oke, refleksif tentu mudah, Anda pasti tahu ya. Karena sifat refleksif adalah untuk setiap berarti kalau di sini berarti untuk setiap node-nya atau setiap vertex-nya itu harus ada loop kan. Harus ada. Ini contoh 22, 33. Nah, sementara ini satu-satu nggak ada kan, harus berrelasi dengan dirinya sendiri kan. Setiap elemen yang ada di sini atau dalam hal ini adalah vertex itu harus berrelasi dengan dirinya sendiri. Dalam hal ini loop-nya tidak di semua atau gelangnya itu tidak di semua elemen, berarti dia tidak refleksif. Apakah irefleksif? Irefleksif itu sebenarnya ada caranya sih sebenarnya, atau saya langsung ke belakang biar lebih simpel ya. Atau gini aja dulu, irefleksif itu kan berarti ini ya tadi sifatnya biar Anda ingat, irefleksif itu bahwa tidak boleh A, A-nya itu elemen R. Jadi irefleksif ini tidak boleh ada minimal salah satu dari, ini kalau contoh didefinisikan dalam 1, 2, 3 ya. Ini ada. Jadi nggak boleh, satu pun ada itu sudah gugur gitu ya. Nah ini sudah ada dua-dua, otomatis tidak irefleksif. Tidak irefleksif. Ya. Nah kalau simetris itu kan berarti kalau ada AB, berarti BA ada kan. Gitu ya. Jika ada AB berarti BA ada. Jadi kalau misal ada, ini dicirikan dengan ini, ada bolak-balik antar dua node atau dua vertex yang berbeda. Nah ini kalau ada 21 itu harus ada 12 ini harusnya. Cuman di sini kan 12 nggak ada, ini otomatis tidak simetris. Jadi ada satu aja yang gugur kan, ya sudah gugur itu. Dia tidak simetris. Apakah antisimetris? Kalau antisimetris atau gini aja ya, saya cirikan ini sebenarnya mudah. Sebenarnya gini, ada salah satu cara Anda bawa ke dalam bentuk dari ini ya, dari directed graph, Anda dari di graph itu Anda bawa ke dalam bentuk matriks, tapi itu kan muter-muter ya. Terus kemudian melalui sifat matriks itu Anda bisa tentukan dia refleksif, tidak irefleksi dan sebagainya ya, simetris, antisimetris dan seterusnya. Cuman gini, sebenarnya ada, saya langsung ke clue-nya aja biar lebih cepat ya. Refleksif itu jika terdapat gelang atau loop di setiap simbol ya, tadi sudah saya jelaskan. Jadi jadi kalau tadi loop ya, ini loop. Kalau tidak ada untuk setiap node-nya itu tidak ada, atau setiap vertex-nya itu tidak ada loop ya, berarti tidak refleksif. Nah, irefleksif itu hanya jika tidak terdapat gelang di setiap simpul. Jadi jangan sampai ada gelang gitu ya. Nah, kalau di sini itu ada gelangnya, jadi sudah pasti tidak irefleksif. Kemudian simetris itu untuk setiap dua simbol berbeda,
pada digraf tersebut itu dihubungkan oleh dua sisi yang berlawanan arah. Nah, maksudnya adalah seperti ini. Kalau untuk setiap vertex yang berbeda, itu dihubungkan dengan dua arah seperti ini. Dua edge yang berlawanan arah. Cuman ini kan ada, kalau contoh ini ya, 13, 31 ada, 14, 41 ada. Nah, di sini 21, 12 nggak ada, sudah otomatis ini kelihatan bahwa dia tidak simetris. Terus antisimetris, jika tidak terdapat dua simbol berbeda pada digraf representasi R yang dihubungkan oleh dua sisi yang arahnya berlawanan. Jadi tidak boleh ada dua arah yang berlawanan untuk dua simbol yang berbeda. Ya, contoh ini ya nggak boleh ada yang seperti ini, nggak boleh ada yang seperti ini. Cuman kalau di sini sudah jelas ada. Jadi kalau ini hapus, nah ini dihapus, ya itu berarti bisa. Nah, cuma di sini ada, sehingga menjadikan ini tidak antisimetris. Ya. Kemudian asimetris. Asimetris ini tidak terdapat dua simbol yang dihubungkan oleh dua sisi berbeda yang berlawanan arah dan tidak terdapat gelang di setiap simbol pada digraf representasi R. Ya, jadi nggak boleh ada seperti ini yang dua arah seperti dan nggak boleh ada gelang. Itu baru asimetris. Dalam hal ini yang gini ada, yang bolak-balik ada, gelang juga ada. Jadi otomatis tidak antisimetris. Tidak asimetris, Pak. Tidak asimetris. Nah, kalau transitif ya ini Anda melihatnya Anda harus cek satu-satu ya. Contoh tadi ya, contoh yang 13 tadi ya. Satu contoh ya. 13, kemudian contoh dari 13 atau ya Anda mengecek misal ini ya. 21, 13, ya berarti 23 harus ada. Ini oke ya gitu ya. Kemudian misal 13, terus 33 ada. Jadi misalnya 13, ini kan 13, 33 ada. 33 ya berarti itu harus 13 ada, nggak masalah. Dengan misal lagi ini mana ya, ada nggak yang menyebabkannya? Contoh 43, 31, 41 ada. Nah, ini harus ngeceknya ini satu-satu ya. Memang agak jelimet kalau yang transitif ini. 21, contoh ini 21, 21 ada, 14, 14. Berarti 24 harus ada kan? 24 harus ada, cuman 24 nggak ada. Ini soalnya 21, 14. Jadi 24 harus ada. Nah, ini tidak transitif. Ya, gitu. Oke. Ya, berarti kalau ini tadi ini ya, tidak transitif, tidak asimetris tadi ini. Samalah hasilnya ya. Tidak semua ini. Ya, oke seperti itu ya. Tapi kita bisa melihat sifat-sifat dari digraf ini sendiri. Juga bisa. Cuman kalau ini ya memang harus ngeceknya. Nah, ini satu, kalau ada A ke B, kemudian ada B ke C, ini harus ada A ke C. Ada satu yang nggak memenuhi ini sudah otomatis syarat transitivity itu sudah gugur. Oke, latihan. Apakah ini refleksif? Kalau refleksif itu harus ada gelang di setiap simbol. Ini ada, ini ada, ini ada. Oke, refleksif. Kemudian apakah irefleksif? Itu nggak boleh ada gelang justru. Nah, ini tidak. Ini refleksif. Tapi bukan berarti refleksif dan tidak
Irefleksif itu apa? Refleksif dan irefleksif itu berkebalikan ya. Kita sudah buktikan di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya bahwa ini nggak ada hubungan berkebalikan. Kemudian apakah simetris? Kalau simetris itu harus ada yang bolak-balik seperti ini untuk setiap node yang berbeda atau setiap vertex yang berbeda. Dalam ini ada AB tapi BA nggak ada, jadi tidak simetris. Apakah antisimetris? Kalau antisimetris justru nggak boleh ada yang bolak-balik seperti ini, jadi tidak antisimetris. Terus kemudian apakah asimetris? Kalau asimetris itu tidak boleh ada yang gini dan tidak boleh ada gelang, jadi tidak asimetris. Apakah transitif? Nah ini harusnya cek ini. Ya ini harus dicek seperti tadi ya, misal ada BC, CA, ya berarti BA harus ada, ini nggak ada ya. Berarti ini contoh ada BC, CA ada, tapi BA nggak ada. Nggak ada. BA-nya nggak ada kan. Jadi ini tidak, otomatis tidak transitif. Transitif. Ya. Ya, oke. Tidak simetris, ini tidak semuanya tidak transitif. Oke. Komposisi relasi. Nah, sekarang yang terakhir adalah tentang komposisi relasi. Komposisi relasi ini kalau bisa saya gambarkan itu gini. Ya, atau kita lihat dulu ya definisinya di sini ya. Misal R itu adalah relasi dari himpunan A ke B. Ya, ini R. S adalah relasi dari himpunan B ke C. Jadi B ke C ini adalah relasi S. Maka komposisi produk dari dua relasi R dan S itu tulisannya ini S dot R ya, ini saya baca dot itu ya. Atau gimana bacanya? S dot R ya. Nah, loh kok dibalik bukan R dot S? Ya kalau komposisi kan Anda tahu dulu di kalkulus ya. Komposisi itu kan kalau misal FOG itu kan, FOG dari X itu kan F GX kan. Jadi GX-nya dulu kan dimasukkan baru F-nya. Jadi arahnya itu G ke F itu sebenarnya. Kalau FOG itu. Kan gitu ya. Oh ya ini punya F. Oh, ya seperti itu ya. Jadi kalau sebenarnya adalah komposisi dari R dan S itu arahnya ya apa itu namanya? Ya seperti yang belakang dulu sebenarnya. FOG itu sebenarnya G dulu gitu ya. Jadi ini R dulu. Baru kemudian nanti maaf ini jadi R ke S itu ya di belakang dulu jadi R ke S gitu ya arahnya. Jadi seperti kalau kita bisa gambarkan di sini aja biar nggak mencar-mencar ya. Nanti Anda menonton video ini bisa Anda capture ya silahkan. Jadi misal ini ada A, ini ada B, terus ini ada C gitu ya. A ke B itu apa tadi R ya. Kemudian B ke C itu adalah S ya. Nah, kemudian komposisi dari sebenarnya ini adalah SOR itu adalah relasi dari A ke C. Relasi dari A ke C. Ini SOR. SOR. Gitu ya. Ini relasi dari A ke C. Jadi ini A ke C. A ke C. Nah, itu sebagai gambarannya ya. Bukan ROS ya, tadi itu sudah saya sampaikan ya. Jadi SOR. Jadi SOR itu sebenarnya kan seperti ini tadi, FOG tadi. FOG di sini G-nya dulu kan dimasukkan. Nah, sana baru nantinya baru F. Jadi arahnya itu masukkan G-nya dulu baru F. Ini juga gitu kan. R dulu baru S sebenarnya. Makanya ini sebenarnya dari R ke S sebenarnya. Ya, tapi penulisannya seperti ini. Oke, ya. Seperti FOG ini sebenarnya G ke F kan sebenarnya. Arahnya gitu. Ya, gitu ya. Oke. Ya, ini kalau secara definisi,
Berarti nanti ini ada yang menghubungkan ini, ada AC, elemen di mana A itu elemen A dan C. Jadi ini ada AC gitu ya nanti di sini. A, C gitu ya. Ada AC di mana ini ya. Terdapat B, elemen B dengan sifat AB itu elemen R. Jadi ada apa tuh namanya? Yang di sini tuh ada AB, elemen R, dan ada BC gitu ya. Ini nyambung BC, elemen dari mirip-mirip transitif tadi lah, tapi nggak sama ya. Ini kan antara dua relasi. Nah, tadi kan hanya untuk sebuah relasi. Ya, ini sudah komposisi dari dua relasi. Jadi nanti ada AB di dalam R dan ada BC di dalam S. Nah, kan? Nah, sehingga nanti ada AC yang merupakan hasil komposisinya. Gitu ya, ini maksudnya. Bacanya seperti itu. Di mana nanti SOR itu adalah relasi A ke C. SOR itu adalah relasi A ke C. Oke ya. Nah, lebih jelas dengan contoh. Ya. Misal kita punya A 123, B 2468, C-nya STU. Nah, kita misalkan ini ya, R-nya itu adalah relasi dari A ke B. Ya, ini R, relasi dari A ke B. R-nya itu contoh misal ini 1, 2, kemudian 1, 6, gitu ya, 2, 4, dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian S itu adalah relasi dari B ke C. Ya, dari B ke C yang ini. Ya, ini nanti 2U, 4S, ya, ini dan seterusnya. Maka diagram panah ini kalau kita notasikan dengan diagram panah ya, kita representasikan dalam diagram panah. Maka SOR, ya, komposisi dari R ke S itu digambarkan, ini kan sebenarnya A, ini B, ini C kan. Nah, ini 1, 2, ini kan 1, 2. Sementara di sini ada 2U, nah, gitu kan, dari B ke C-nya. Dan seterusnya gitu ya. Nanti ada 16, 16 ya. Ini 6 sendiri juga ada nih 6T, ya, ini 6 ke T ya gitu ya. Dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Ini sehingga nanti ini kan nyambung. Oke, ada 1, 2, 2U. Nah, sehingga nanti SOR-nya itu adalah 1U gitu ya. Ini contohnya jadi 1U. Ini 1, 2, 2U. Kemudian ada 16, 6T, jadi menjadi 1T, seperti itu ya. Ada 24, 4S, jadi 2S, dan seterusnya, seperti itu. Ya, ini sebenarnya nggak sulit, tinggal disambungkan aja. Antara relasi R dan S-nya, yang nyambungnya kemana, ya ini jadi SOR-nya. Nah, ada lagi, misal contoh lagi ya. Misal R-nya adalah ini, kemudian S-nya adalah ini, tentukan SOR merupakan relasi ini ya. Sebenarnya Anda pakai diagram panah juga bisa, tapi kalau Anda tidak pakai diagram panah, ya mau langsung juga bisa. Misal gini ya, ini ada 1-1, sebenarnya ya mirip-mirip dengan diagram panah, cuman ini kalau yang ada di sini tuh ini apa tuh namanya, secara naratif gitu ya, secara naratif tapi saintifik ya, penulisannya secara saintifik. Jadi gampangnya gini, ini ada 1-1, 1-4 gitu ya, kalau Anda bacanya nanti bingung ya. Ini 1 terus ke B, B-nya itu adalah 1-4, artinya 1-1 ya ke 1-4 itu kan, contoh ini kan ada 1-1-4. Di mana di sini 1-1 yang depannya 1 itu ke 0, jadi ada 1-0, terus 4 itu 4-1 kan gitu kan. 1-1 ada 1-0, 1-4, 4-1. Ini artinya kita melihat yang concern yang depannya 1 dulu. Ya. Jadi 1-1, 1-0 ini nanti menghasilkan apa? Menghasilkan 1-0 kan? Mana tak tulis mana ya? Tulis mana? Tulis sini ya, 1-0 gitu ya. Terus 1-4, 4-1 berarti 1-1 nanti masuk seperti itu ya. Nah, terus nanti ada 2-3.
Di sini ada 31, 23, 31, berarti jadi 21. 23, 32, oh 22, seperti itu ya. Apalagi yang depannya 2 sudah ya, 23. Terus ada 31. 31 di sini ada 10, berarti ada 30 gitu ya. Ini 3110. Terus 31 nggak ada lagi, 34 ada 41. Berarti harus ada 31. Ini contoh ya gitu ya. Maka diperoleh dengan 10. Kok tadi nggak kelihatan, sekarang sudah modelnya gini ya. Ya, ini sama ada 10, 11, 21, 22, 30, 31. Nah, 10, 11, 21, 22, 30, 31 sama ya. Ya gitu. Nah gitu, simpel aja sebenarnya. Oke, lanjut. Ya, nanti kalau terlalu cepat Anda bisa pause videonya. Misalkan R dan S adalah relasi A 1, 2, 3, 4 yang didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini kalau untuk yang apa ya, kita definisinya tidak melalui pasangan terurut secara langsung, tapi melalui sebuah persamaan ya, atau pertidaksamaan. Oke, relasi pada himpunan A 1, 2, 3, 4. A berelasi dengan B jika B itu ini apa itu namanya, B sama dengan 5 kurangi A. Jadi nanti kita bisa sebut relasinya itu nanti di R-nya itu nanti mode relasinya itu gini. Berarti A, kalau A berelasi dengan berarti A nanti berelasi dengan B-nya itu berarti 5 minus A gitu ya. 5 minus A. Gitu kan. Sementara nanti di S-nya itu ya ini, jadi ini sebenarnya bacanya gini ya. 5 main A, elemen A gitu ya. Jadi nanti ini kok di sini jadi hilang ya. Oh iya, kalau ini atau gini aja saya tulis dulu gini ya. Ya. Jadi nanti di R-nya itu kan berarti nanti modelnya adalah himpunan dari yang A dengan ini pasangan terurut A dengan 5 main A. Jadi aku semua. 5 main A gitu. Iya kan? Ya ini contohnya nanti kalau di sini berarti A berarti 1, 5 min A ya 4 gitu ya. Kemudian 2 dengan ya 3 kan. Terus 3 dengan 2, 4 dengan 1 gitu. Gitu ya. Kemudian itu maksudnya gitu ya. Dan kata lain SOR, sebentar ini 5 min A elemen S dengan anggota A lebih besar dari 5 min A. Oh ini kalau DS dengan anggota A lebih besar dari 5 min A. Ya ini jadi nanti S itu gini apa tuh pasangan terurutnya itu 5 min A dikaitkan dengan S dan anggota A yang lebih besar dari 5 min A. Sebenarnya ini adalah setiap anggota A di situ, tapi ini sudah disambungkan dengan yang ada di sini ya, gitu ya nanti nyambungkannya ya berarti ini kan berarti A apa tuh namanya? Kalau ini 5 min A, artinya itu 5 min A gitu ya, 5 min A atau ginilah, mungkin ini biar Anda sebenarnya ini agak jelimet, nanti kalau Anda ikuti ini mungkin malah bingung. Jadi gini aja, saya buat cara yang lebih mudah itu ya. Kok ada yang hapus? Tadi itu. Anda ini aja, kalau ini himpunan Beringga tinggal di gini aja. Bahwa S-nya tadi apa? Ini kan 14 ini. Nah, ini ada dari A itu di mana ini lebih besar. Jadi A kurang dari B, jadi yang kanan itu lebih besar. Jadi ini 1, 2 gitu kan.
1, 3, maksudnya gitu ya. Kemudian 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4 ya. Nah, gitu kan. Sebenarnya gitu ya maksudnya itu. Jadi dikaitkan dengan anggota yang lebih besar dari 5-A. Cuman maksudnya ini kalau sudah jadi SOR-nya ini ya maksudnya ini. Oke, nah dari sini kan Anda seperti cara yang tadi kan bisa kalau langsung dienumerasikan gini kan malah lebih simpel. Jadi SOR itu sama dengan 14 ya ini 14 cari yang di sini ada 4 oh enggak ada. 23 34 berarti menjadi 24 gitu kan. Oke ya. 32 23 33 32 23 32 24 34 32 24 34 terus 23 34 tadi sudah ya. Terus 41 14 jadi 44. Mungkin ada yang belum 41 14 41 12 oh berarti 42 juga masuk. Terus 41 13 ya 43 juga masuk. Ya, ya itu ya. 1 2 3 4 5 6. Ini 1 2 3 4 5 sama. Jangan urutannya dibolak-balik ya. Ya gitu ya. Oke, simple. Lanjut. Sifat asosiatif dari komposisi relasi asosiatif itu berhubungan dengan pertukaran posisi kurung gitu ya. Anda sudah tahu sejak mungkin sekolah menengah dulu ya asosiatif. Masalah kurung-kurung gitu ya. Nah, jika ada ABCD himpunan sekarang diperluas menjadi 4 himpunan. Tadi kan contoh 3 himpunan ya kalau dalam komposisi tadi. Nah, sekarang kalau 4 itu ya, komposisi gimana? Misal R itu adalah relasi dari A ke B ya. Jadi ini ya. Maksudnya gini 4 itu ya. Ini A, B, C, D. Jadi ini R, ini S, ini T. Nah, gitu maksudnya. Ya, jadi nanti kalau komposisi ini arahnya berarti dari belakang. Sebenarnya ya ini sama saja RST, cuman kan kita melihatnya dari yang paling belakang gitu kalau komposisi kan. Jadi TOSOR kalau ini yang dikurung ini sama dengan kurungnya. Nah, jadi bisa saja ini baru kemudian nanti digabung dengan ini, dikomposisikan dengan ini. Ya, seperti itu ya. Ini asosiatif. Kemudian, nah ini menentukan komposisi relasi kalau relasi itu direpresentasikan dalam bentuk matriks. Sebenarnya ini mirip-mirip operasi perkalian ya. Jadi kalau misal dua matrik dikomposisikan, nanti bagaimana itu ya. Nah ini sebenarnya mirip-mirip dengan operasi perkalian itu ya, di perkalian dua matrik ya kalau untuk gampangnya ya untuk mengingat-ingatnya. Ini misal A itu adalah matrik 01, oke ya. Berukuran M kali N. B adalah matrik 01 juga, ingat ya. Karena relasi itu nanti kalau direpresentasikan dalam bentuk matrik itu bentuknya 01, elemen-elemennya 01. M kali N, B itu adalah N kali P. Ya. Hasil kali boolean produk dari A dan B, karena kan elemennya 1 dan 0, jadi operasi boolean kan. Ini hasil kali boolean ya, sebenarnya ini komposisi ya, hasil kali ya. Didefinisikan sebagai matrik M kali P. Kenapa M kali P? Karena ini M kali N, ini N kali P kan, jadi M kali P kan. Yang entry maksudnya adalah elemen-elemen ya, elemen-elemen matrik pada baris GI dan kolom J-nya adalah ini. Oke, kalau Anda bingung dengan ini sebenarnya kan apa ya? Ini operasi kali, ini operasi kali. Nah, ini operasi tambah. Gitu biar untuk mengingat-ingat. Ya, sebenarnya kalau di perkalian apa? Perkalian matrik, dua matrik itu kan kali tambah ini ya, sebenarnya ini.
Kali ini adalah 1,0, sebenarnya operasi tambah kalinya itu, kalau kali itu N, tambah itu adalah OR-nya, gitu, seperti itu. Kalau kita analogikan dengan perkalian dua matrik. Jadi untuk memudahkan itu perkalian dua matrik untuk gampang mengingat. Nah, cuman nanti perkalian dua matrik itu tambahnya itu seperti operasi OR, untuk kali itu seperti operasi AND, gitu ya. Anda tahu kalau OR itu hanya akan false kalau dua-duanya false. Sementara AND itu hanya akan true kalau dua-duanya true, gitu ya. Ya, ini kalau dianalogikan dengan operasi perkalian antara dua matrik. Ya, Anda ingat dengan perkalian dua matrik gimana? Nah, sehingga ya ini ada terima lagi ya. Ini sama dengan tadi ada ABC, relasi tadi R, pokoknya komposisi seperti tadi mirip-mirip ya. Nah, kalau kita representasikan dalam bentuk matrik ya, maka matrik yang merepresentasikan SOR itu, maka itu adalah seperti halnya perkalian dua matrik, perkalian Boolean, ya, perkalian Boolean yang ini atau hasil kali Boolean. Nah, ya gitu ya. Nah, hasil kali Boolean itu Anda bisa analogikan dengan perkalian matrik, cuman plusnya itu jadi N, plusnya itu jadi OR, kalinya itu jadi N, di mana nanti menjadi seperti ini, gitu ya. Ya, oke. Nah, contoh, misal ada dua matrik R dan matrik S, ya, seperti ini. Nah, maka ya komposisi dari dua relasi. Jadi ini merepresentasikan relasi ya, sekali lagi ini merepresentasikan relasi kan matrik 01 kan. Nah, itu adalah perkalian dua matrik perkalian Boolean ya, di mana nanti gini ini seperti perkalian matrik, cuma nanti plusnya itu jadi OR, itu jadi apa kalinya itu jadi N. Ya ini kan nanti jadi gini ya, ini biar saya gini biar nggak hilang. Jadi ya untuk yang sini elemen matrik yang ini ya, dan sebagai hasil itu kan sebenarnya ini kali ini tambah ini kali ini tambah ini kali ini kan gitu ya, kan. Jadi ini kali ini N kan 1 dengan 0 hasilnya 0, nanti tambahkan dengan 0 N kan dengan 0. Artinya kali itu N ya, ini kan 0 terus 1 di N kan dengan 1 itu kan 1. Nah, ini masing-masing tambahkan seperti itu kan, itu seperti perkalian matrik biasa ya. Kan? Nah, kemudian nanti 101, nah, ini yang 100, 1 N kan 1, 1, 0, N kan 0, 0, 1, N kan 0, 0, nanti ditambahkan semua. Begitu seterusnya, mirip-mirip perkalian matrik. Nah, ini nanti bukan ditambahkan ya, ini nanti ini OR kan. 0, OR 0 itu 0, hasilnya 0, OR 1 itu 1 kan. Jadi ingat OR itu hanya akan nilainya false kalau dua-duanya false. Dalam ini false-nya itu 0 ya, direferensikan dengan 0. Kemudian 1 diorkan dengan 0, itu tetap 1, 1 di ini diorkan dengan 0 ya 1 ya, dengan 1. Nah, begitu dan seterusnya ya, ini 1 lagi sama. Cuma kalau 0 semua ya pasti 0 gitu ya. Tapi kalau salah satunya 1 ini pasti 1. Kalau OR itu kan gitu ya. Jadi kalau 0 semua ini baru nanti hasilnya 0. Gitu ya. Oke. Latihan ini udah lagi, ini saya kira Anda bisa lakukan sama dengan caranya dengan tadi ya. Ya, ini sama dengan tadi aja. Oke, saya kira itu cukup untuk video kali ini. Saya kira ini juga bukan hal yang sulit. Tinggal Anda nggak usah dibuat, mikirnya nggak usah rumit dulu. Sebenarnya ini kalau dulu saya waktu ngajar matris itu, bahkan saya pernah bilang matris itu pelajaran paling gampang ya di informatik ya, sama mengatakan gitu ya. Karena sebenarnya ini gampang, cuma Anda kadang-kadang sudah terlalu di awal itu sudah ada priori dulu, kadang-kadang kelihatan sudah susah di awal, padahal enggak ya. Ya, itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat.
Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.